desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sari. Setiap hari, ia selalu menghabiskan waktunya sendirian. Karena Mbok Sari tidak mempunyai anak. Sebenarnya, dia ingin sekali mempunyai anak agar bisa membantunya bekerja. Pada suatu sore, pergilah Mbok Sari ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah perjalanan, Mbok Sari bertemu dengan raksasa yang sangat besar sekali. Hahaha. Hei, mau kemana kamu? Tanya si raksasa. Aku hanya ingin mengumpulkan kayu bakar, jadi izinkanlah aku lewat, jawab Mbok Sari dengan ketakutan. Hahaha. Kamu boleh lewat setelah kamu memberi seorang anak manusia untuk aku bawa pergi, kata si raksasa. Kemudian Mbok Sari menjawab, tapi aku tidak mempunyai anak. Setelah Mbok Sari mengatakan bahwa dirinya tidak mempunyai anak dan ingin sekali mempunyai anak, maka si raksasa itu memberinya biji mentimun. Raksasa itu berkata, "Wahai wanita tua, ini aku berikan kamu biji mentimun. Tanamlah biji ini di halaman rumahmu. Dan setelah 2 minggu, kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, serahkan anak itu padaku setelah usianya 6 tahun. Kata si raksasa. Akhirnya, Mbok Sari pun bergegas pulang dan langsung menanam biji mentimun itu. Setelah 2 minggu, mentimun itu nampak berbuah sangat lebat. Dan ada salah satu mentimun yang ukurannya cukup besar. Mbok Sari kemudian mengambilnya dan membelahnya. Dan setelah dibelah, Mbok Sari sangat terkejut karena isi dari mentimun itu adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik jelita. Kemudian bayi itu diberi nama Timun Emas. Semakin hari, Timun Emas semakin tumbuh besar. Mbok Sari sangat gembira sekali karena rumahnya tidak sepi lagi dan pekerjaannya pun bisa cepat selesai karena bantuan dari Timun Emas. Dan pada akhirnya, pada suatu hari, datanglah si raksasa untuk menagih janji. Mbok Sari sangat ketakutan dan tidak mau kehilangan Timun Emas. Akhirnya, Mbok Sari pun berkata, "Wahai raksasa, datanglah ke sini 2 tahun lagi. Semakin dewasa anak ini, maka semakin mudah dibawa pergi dan membantumu di sana," kata Mbok Sari. Akhirnya raksasa pun setuju dan meninggalkan rumah Mbok Sari. Waktu 2 tahun bukanlah waktu yang lama. Maka dari itu, Mbok Sari mencari akal bagaimana caranya agar Timun Emas tidak dibawa si raksasa. Hati Mbok Sari sangat cemas sekali. Dan pada suatu malam, Mbok Sari bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia diberitahu agar Timun Emas segera menemui petaka di gunung. Keesokan harinya, Mbok Sari pun memerintahkan Timun Emas untuk segera menemui petaka itu. Setelah bertemu dengan petaka,
jendela dan menyimpan bungkusan sang petaka. Keesokan harinya, raksasa itu datang kembali untuk menagih janji. Hahaha, wahai wanita tua, mana anak itu? Aku sudah tidak sabar untuk membawa pergi, teriak si raksasa. Kemudian Mbok Sari menjawab, janganlah kau ambil anak itu, wahai raksasa, karena aku sungguh sayang padanya. Lebih baik aku saja yang kau bawa pergi. Namun, raksasa menolak tawaran dari Mbok Sari. Akhirnya, raksasa itu marah besar. Hahaha, mana anak itu? Di mana timun emas? Teriak marah si raksasa. Karena tidak tega melihat Mbok Sari menangis terus, akhirnya timun emas pun keluar dari tempat persembunyiannya. Aku di sini raksasa, tangkaplah aku jika kau bisa, kata timun emas. Akhirnya raksasa pun mengejar timun emas, dan timun emas pun mulai melemparkan kantong pertama yang berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, hutan pun menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya, sehingga raksasa pun menjadi terhambat karena batang mentimun itu yang terus melilit di tubuhnya. Tetapi akhirnya raksasa pun bebas dan mengejar timun emas. Akhirnya timun emas pun melemparkan bingkisan yang kedua yang berisi jarum. Dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang tinggi dan tajam. Dengan kaki yang lemah, raksasa terus melangkah dan mengejar timun emas. Akhirnya raksasa pun lolos dan bisa melewatinya dan terus mengejar timun emas. Akhirnya timun emas pun melemparkan bingkisan yang ketiga yang berisi garam. Seketika itu hutan pun menjadi lautan luas. Tetapi dengan mudah lautan itu dilalui si raksasa. Dengan hati yang ingin menyerah dan ingin berputus asa, tetapi timun emas tetap melemparkan bingkisan yang terakhir yang berisi terasi. Seketika itu hutan pun menjadi lautan lumpur yang mendidih, dan akhirnya raksasa pun menghilang. Akhirnya timun emas pun mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diselamatkan dari raksasa yang kejam. Dan pada akhirnya timun emas dan Mbok Sari pun hidup bahagia dan damai selamanya.